Kita beralih ke informasi ringan pemirsa. Seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi dan industri juga semakin pesat pula. Oleh karena itu kita tidak akan bisa menghindari bahan makanan yang diproduksi dengan skala pabrik yang biasanya banyak mengandung bahan pengawet. Nah, kali ini kami akan menghadirkan informasi kuliner yang patut Anda coba pemirsa, yakni healthy food ala Habits Jember yang menyajikan menu makanan sehat tanpa menggunakan bahan makanan pabrikan ataupun pengawet. Seperti kaldu pun diproduksi secara manual di dapur mereka. Selanjutnya pemirsa, informasi berikut sekaligus menutup jumpa kita hari ini dalam Tajam Berita Jember. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui website kami di www.jember1tv.co.id atau Anda dapat mengunduh aplikasi kami di Play Store. Saya Desi Suyatna bersama kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya, sampai jumpa dan salam 1TV. Halo pemirsa, berbeda pada kesempatan biasanya, kali ini saya akan memberikan informasi kuliner terupdate nan sehat. Ya, healthy food untuk terapi kesehatan. Kenapa diberi nama terapi kesehatan? Karena ini merupakan bahan-bahan yang alami yang digunakan. Jadi sama sekali tidak menggunakan bahan-bahan makanan pabrikan. Seperti ini. Nah, pasti pemirsa di rumah penasaran kan dengan bagaimana sih kelezatan makanan lucu ini? Langsung saja pemirsa kita nikmati bersama. Nah, jangan lupa ya, dilepas dulu maskernya karena kita akan memasuki segmen makan-makan. Wah. Jadi di Habits Healthy Food ini menyediakan berbagai menu yang setiap harinya berganti pemirsa. Bisa Anda cek langsung di Instagram @habitsfood. Nah, untuk isiannya pun pemirsa di sini sangat beragam sekali. Pastinya sudah komplit dengan sayuran, buah-buahan, dan makanan yang berisi atau mengandung karbohidrat. Langsung saja pemirsa kita nikmati. Pertama, kita nikmati sayurnya. Jangan lupa ditambah dengan bumbu yang telah disiapkan di sini. Jadi pemirsa, meskipun di sini tidak menggunakan bahan-bahan makanan pabrikan, namun rasanya tidak kalah lezat seperti masakan pada umumnya. Nah, setelah kita menikmati beragam sayurannya pemirsa, selanjutnya saatnya kita memakan yang mengandung karbohidrat. Nah, di sini terlihat ada ubi pemirsa. Kita nikmati. Jadi pemirsa, menu makanan di Habits Food ini sangat cocok sekali untuk Anda yang ingin terapi kesehatan. Nah, selain itu juga sangat cocok untuk Anda yang melakukan program diet. Nah, setelah kita menikmati bahan-bahan pelengkap lain atau menu lainnya seperti ubi dan sayuran, saat ini kita akan menyantap menu utamanya, yakni ayam. Jangan lupa ditambahkan bumbunya juga pemirsa. Kita siramkan. Langsung saja kita nikmati.
Sebentar pemirsa, saya masih kurang. Dan pemirsa, ini adalah ayam khas atau menu utama yang kita nikmati pada kesempatan kali ini. Dan pemirsa, ini merupakan bukan ayam goreng tapi di oven. Jadi nikmatnya merasuk sampai ke dalam. Wah. Pemirsa, sudah habis menu utama kita yakni ayam. Tinggal tulangnya pemirsa. Mari kita tutup. Sebentar ya, saya ingin menikmati sayurannya dulu. Sangat lezat pemirsa. Jangan lupa kita minum terlebih dahulu. Ini adalah sari jeruk nipis pemirsa. Cocok sekali jika disandingkan dengan menu kita pada kesempatan kali ini. Sangat segar sekali ya. Terakhir, jangan lupa karena di sini di satu menu ini sudah disediakan berbagai macam makanan. Ada ikan, ada juga sayuran dan makanan yang mengandung karbohidrat. Di sini juga disediakan buah untuk cuci mulutnya. Wah pemirsa, seperti yang Anda lihat tadi, meskipun ini menu healthy food dan tanpa menggunakan bahan-bahan makanan seperti pengawet dan pabrikan, ini tidak mengurangi selera saya untuk menikmati menu lezat dan cantik ini. Nah, kurang lengkap rasanya nih jika kita sudah menikmati makanan ini tapi masih belum ngobrol langsung dengan ownernya terkait apa sih konsep dan ide dari menu secantik ini. Ayo pemirsa, kita cari bersama. Nah pemirsa, kali ini saya sedang bersama Mbak Dina, di mana beliau adalah selaku owner dari Habits Jember, iya Mbak ya? Benar. Halo Mbak Dina, bagaimana kabarnya? Baik Mbak, Sehat ya? Alhamdulillah. Baik. Ini tadi saya sempat mengajak pemirsa yang ada di rumah ini menikmati menu dari Habits Jember ini. Sangat cantik dan lezat. Mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa Mbak Dina, sebenarnya awal mula ini apa sih latar belakangnya yang membuat ide adanya bisnis olahan kuliner healthy food semacam itu? Jadi ide awalnya sih sebenarnya tidak ada ide khusus sebenarnya Mbak awalnya. Cuman kan karena semangatnya kan karena kita pengen, saya dan suami juga pengen berdua sama-sama sehat gitu. Nah dulu sih karena saya pernah sakit. Sakit apa itu Mbak Dina? Saya pernah sakit tumor gitu. Kemudian saya juga punya keturunannya itu juga agak lama kita nunggu. Jadi kita memang sudah menjalankan makan seperti ini sudah lama sebenarnya. Terus karena saya sudah punya anak, akhirnya orang melihat nih orang dua ini ikhtiar apa ya gitu. Terus sebenarnya juga nggak sengaja, sebenarnya waktu saya bekelin suami makan siang, banyak teman-teman yang lihat, akhirnya banyak yang pengen, karena makan seperti ini kan orang-orang tuh kadang males ya mau masak. Nah dari situ akhirnya kita mulai seriusin karena sudah mulai banyak peminatnya. Itu gitu. dari tahun berapa Mbak? Kita baru jalan 1 tahun ini. 1 tahun ini. Jadi sebelum corona. Sebelum corona. 2 minggu sebelum corona itu kita jalannya. Nah, plus ditambah dengan musim corona ini kan, jadinya semakin banyak yang minat gitu. Nah dari situ kita mulai menggali lagi nih apa aja makanannya, belajar lagi seperti itu. Akhirnya ya alhamdulillah sampai sekarang tetap jalan, karena kalau saya jualannya hal-hal yang sehat, berarti saya ikut makan juga gitu. Itu aja spiritnya sebenarnya. Baik, nah sebelumnya Mbak Dina ini backgroundnya dari mana sih Mbak? Atau mungkin pegawai, memiliki sampingan bisnis ini atau bagaimana? Kalau backgroundnya saya dulu memang pekerja. Saya dulu pernah kerja
kerjanya memang pindah-pindah kota ya. Itu di bidang apa Mbak? Macam-macam sih, saya pasti di pabrik, di manufacturing gitu. Di bagian produksi atau bagian gizinya mungkin? Enggak, saya di human resource sebenarnya. Sangat jauh berarti ya Mbak ya? Bener. Itu sih sebenarnya saya juga belajar ya Mbak. Jadi belajar pernah ikut healthy cooking class di Surabaya seperti itu. Terus join komunitas, baca buku. Kita seharusnya makan yang oke nih seperti apa, bukan hanya sehat tapi yang benar nih makan seperti apa. Berarti gitu. dasarnya dari kegemaran membaca yang diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Betul, ya Mbak ya. benar. Nah ini Mbak, kita masuk ke menu habit sendiri ya. Di musim pandemi ini baru muncul. Nah ini biasanya satu harinya ini mengeluarkan berapa porsi Mbak? Satu hari kita sampai 25 sampai 35 porsi aja. 25 sampai 35. Iya, betul. Dan Karena itu dibuat masih harus mencari konsumen apa sudah ada yang memesan sebelumnya Mbak? Setiap minggu itu kita share menu. Biasanya setiap minggu kita share menu, langsung saya list orderannya berapa orang gitu. Gitu sih setiap minggunya. Nah, gitu. kalau di menu-menu habit sendiri nih Mbak, sebenarnya apa sih kesusahan atau yang membedakan dengan makanan pada umumnya? Yang membedakan pasti bahan baku gitu, karena kan ya kita nggak bisa menghindari 100% bahan kita tuh lepas dari pabrikan tuh memang nggak bisa. Jadi ya kita harus mikir nih substitusi bahan yang aman untuk kita makan tuh apa gitu. Jadi misal kita nggak pakai kaldu yang perasa penguat rasa nih, kita harus pakai benar-benar kaldu yang dari diproduksi betul, sendiri ya, iya betul. Kalau misalnya, jadi menu-menu yang saya buat itu sudah saya adopsi ke menu ala kita, gitu. Jadi memang mungkin rasanya kurang kuat sekali ya, mungkin karena kita nggak pakai yang penguat-penguat seperti itu, gitu. Jadi misalnya saya bikin chicken katsu gitu ya, ya chicken ala katsu, artinya chicken katsu tapi versi kita gitu. Jadi kita tetap bisa makan chicken katsu tapi dengan aman gitu. pastinya dengan kadar kesehatan yang lebih tinggi dibandingkan pada umumnya ya Mbak ya. Nah ini Mbak, untuk harga biasanya dipatok dari harga berapa sampai berapa? Kalau harga itu saya patok 25 sampai 30 ribu. Tergantung betul. dengan jenis menunya ya betul. Mbak ya. Oke, nah Gitu. ini untuk konsumen sendiri sejauh ini Mbak melihat dari kalangan mana saja Mbak? Biasanya mayoritas perempuan-perempuan ya, pekerja, karyawan-karyawan bank seperti itu, terus lalu orang-orang atau anak yang punya orang tua yang berkebutuhan khusus, misalnya sakit diabetes atau ada kolesterol seperti itu. Nah itu juga treatmentnya beda lagi Mbak, dibedakan dengan orang-orang yang diet ya gitu. Jadi akhirnya orang-orang tuh menganggap makanan yang saya produksi itu bagus atau oke untuk diet mereka. Tapi sebenarnya gitu. itu juga bagus juga ya Mbak ya untuk diet ya? Mendukung sih, mendukung gitu, ya? mendukung. Tapi kan diet itu kan macam-macam Mbak. Tinggal kita tuh mau ikut yang aliran mana gitu. Karena ada yang aliran diet itu mau banyak sekali. Mungkin kalau seperti ini hampir sama dengan diet mayo ya Mbak ya? Nah kalau mayo itu kan nggak pakai gula garam gitu. Tapi kalau saya sih pengennya kita tetap jaga makan itu tapi tetap menikmatin dan enak gitu. Saya lihat juga tadi juga ditambah dengan packaging yang sangat cantik ya Mbak ya. Itu bagaimana idenya? Apa mungkin tercetus langsung? Jadi gini, basic sih saya memang suka sesuatu yang cantik. Ya, saya suka sekali untuk yang hal yang cantik-cantik. Jadi saya tuh pengen orang itu makan oke, makan sehat, makan yang benar, itu tapi menyenangkan. Karena ya nyun sewu, orang makan sehat itu pasti image-nya nggak enak. Pertama, plain ya, nggak ada rasanya. Udah rasanya plain, kalau penampilannya nggak cantik kan jadi nggak semangat Mbak makannya, gitu kan. Makanya saya sampai sedetail itu menata di plate-nya itu, biar orang tuh terima, wah seneng nih, jadi ada nafsu makan gitu. Meskipun itu yang kita makan ya tanpa nasi, seperti itu tetap enak rasanya gitu. Jadi mau diet pun nggak tersiksa. Baik, gitu. untuk habit Jember sendiri nih Mbak, apakah menunya setiap hari ganti atau bagaimana? Iya, setiap hari memang ganti setiap minggunya gitu. Tapi
tidak menutup kemungkinan saya meripit menu yang sudah pernah gitu. Saya lihat customer saya kalau misalnya baru-baru ya saya repeat menu yang sudah pernah saya buat. Tapi kalau customer-customer yang lama pasti saya kasih menu baru karena bosen juga kan, gitu kasihan juga. Ya pasti saya modifikasi dan menu itu tidak bisa 100% sama dengan menu yang sebelumnya. Pasti ada penambahan sesuai bahan baku. Nah, kalau Gitu. operasionalnya sendirinya Mbak, apakah setiap hari atau mungkin ada hari khusus untuk ini? Kita sih Senin sampai Jumat cateringnya. Iya, kalau weekend kita libur. Oh, weekend libur. Jadi untuk Mbak sendiri juga libur ya, iya. makanya libur kalau Sabtu Minggu. Iya, sebenarnya kita memberikan peluang, maksudnya memberikan waktu untuk mereka menikmati apa sih mereka pengen makan apa, istilahnya cheating day lah ya. Tapi juga berkesadaran gitu, makanya kita mau cheating itu misalnya pengen makan bakso ya, oke lah nggak apa-apa makan bakso. Pesta 1 minggu sekali Nah, boleh ya, iya Mbak, ya? boleh, tapi nggak berlebihan, nggak berlebihan. Nanti hari Senin kita mulai lagi gitu. Baik. Gitu jadi kita tuh nggak capek mau diet tuh nggak ada bosen. Kalau bosen tuh kan akhirnya ujung-ujungnya malah kalap ya, istilahnya makannya tuh jadi nggak karu-karuan makannya, iya craving akhirnya kita jadi makannya. Baik. Gitu. Nah ini Mbak, dalam satu hari biasanya kan Mbak Dina sendiri mungkin sudah berproduksi berapa banyak, tapi ada yang tidak order, ini bagaimana? Ini saya buatnya berdasarkan order. Iya, pasti saya akan lebihkan 3 sampai 4 porsi. Biasanya ada yang mungkin lupa WA, lupa konfirmasi gitu. Saya lebihkan. Kalau ada lebih saya tawarkan. Itu pasti banyak yang mau gitu. Berarti untuk pemesanannya juga per hari pun juga nggak apa-apa. Mungkin ada paketan per bulannya, Mbak? Enggak, belum. Saya lebih prefer per minggu. Jadi lebih fleksibel gitu. Mereka mau harian pun juga nggak apa-apa saya. Jadi nggak saklek ya. Jadi mereka juga ya namanya orang makan beli itu kan pasti juga budgetnya lebih gitu kan gitu. Nah sejauh ini Mbak, mungkin strategi marketing yang Mbak gunakan dalam berjualan healthy food ini melalui apa saja? So far sih sebenarnya awalnya nih Mak ya, saya tidak promote besar-besaran memang karena saya tahu yang saya jual ini segmented gitu dan tidak semua orang tuh bisa konsumsi ini gitu. Jadi awalnya saya tidak membuat Instagram khusus Mbak. Sekian bulan di awal tuh saya nggak membuat Instagram khusus karena saya pengen menggiring orang itu ke Instagram pribadi saya. Jadi mereka tahu alasan kenapa saya membuat catering ini, spirit apa gitu dan tahu latar belakang. Betul. Ya, jadi saya membuat menu ini nggak ujuk-ujuk saya pengen bisnis ini gitu, enggak. Tapi saya memang sudah menjalani dan sudah merasakan hasilnya sekian tahun yang lalu gitu. Itu. Terus akhirnya kan banyak yang order. Nah, orang sekarang kan kalau order itu tadi ada hubungannya kenapa penampilan saya harus cantik di platingnya karena orang sekarang beli makanan itu tidak hanya untuk dimakan, tapi untuk eksistensi. Iya. Gitu. Nah, itu akhirnya terus banyak. Nah, terus kan karena masa pandemi kan juga up and down ya namanya order. Ya saya pakai sosmed aja, akhirnya saya bikin sendiri Instagram khusus untuk habit seperti itu. Lalu brandingnya saya kuatkan gitu. Jadi respon dari masyarakat juga bisa dibilang sangat baik ya Mbak ya. Ya betul. Masakan ini. Ya, nah ini Mbak yang terakhir dengan adanya bisnis Mbak yang sudah berjalan sudah sangat luar biasa ya Mbak ya. Alhamdulillah. Ini harapannya ke depan bagaimana Mbak? Saya sih masih ada keinginan ya, pengennya sih lebih besar lagi sebenarnya, lebih profesional lagi. Tapi ya baik lagi karena saya menjalannya masih skala rumah tangga. Jadi ya itu tadi masih banyak pembenahan-pembenahan yang harus saya lakukan. Pengennya saya bikin outlet sendiri, jadi orang bisa dine in di tempat saya. Terus menunya juga bisa saya lebih kembangkan lagi. Jadi untuk yang segmented yang benar-benar orang pengen makan yang benar-benar sehat, nggak mau pabrikan ya ikut catering saya. Tapi kalau yang masih mau belajar-belajar makan sayur, oke lah saya buat menu yang rasanya juga masih selera mereka, jadi nggak saklek-saklek banget. Memang sangat berbeda suaranya ya Mbak. Ya, karena ya itu tadi segmented sekali. Kalau yang mau sehat atau yang benar-benar orang yang sakit-sakit tuh ya join di catering saya karena seperti mayo dan lain-lain saya bikin sendiri semuanya. Dressing salad tuh saya bikin sendiri kok di cateringan gitu. Kalau masih mau belajaran makan sayur biasanya rasanya lebih pengen yang bervariasi
beli biasanya salad-salad sayur saya gitu. Ini Mbak mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada pemirsa untuk ajakan menikmati makanan di Habits Food ini. Sebenarnya kita mau memulai makan sehat, makan sayur itu harus dari diri kita sendiri, tidak bisa orang lain yang mempengaruhi. Karena kalau orang lain mempengaruhi itu pasti nggak akan tahan lama, Mbak, nggak ada niatan. Dan jangan menunggu sakit gitu, karena kesehatan itu investasi. Dan kita itu merasakan hasilnya itu nggak sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, enggak, itu jangka panjang. Jadi belum tentu kalau kita sehat nanti 5-10 tahun lagi kita bisa tetap kondisi yang sama, belum tentu kalau nutrisi kita nggak lengkap. Itu aja. Nah baik, terima kasih Mbak Dina atas waktunya. Pemirsa, demikian tadi perbincangan saya bersama Mbak Dina, di mana beliau adalah selaku owner dari Habits Jember. Nah, bagi Anda yang penasaran dengan bagaimana sih keunikan menu-menu dan kesehatannya, langsung saja bisa di-follow akun sosial media yang ada di bawah ini, atau di WA langsung di nomor yang ada di bawah. Atau mungkin Anda ingin langsung datang ke outlet offline-nya, langsung saja datang di perumahan Puri Bunga Nirwana, klaster Pondok Indah Blok E8. Semoga informasi kali ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah referensi kuliner Anda bersama keluarga. Dari Jember, Desi Suyatno Triya Faradila melaporkan.